Musa Samiri, pemilik lembu emas yang menyesatkan Bani Israel. Bayangkan, kaum yang baru saja diselamatkan dari cengkeraman Fir'aun, yang menyaksikan laut terbelah dengan mata kepala mereka sendiri kini, hanya dalam hitungan minggu, mereka kembali menyembah patung emas. Dan dalang dibalik semua ini, adalah satu orang. Namanya, As-Samiri. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan bagaimana akhir hidupnya? Inilah kisah kelam dari pengkhianat di tengah Bani Israel. As-Samiri bukan orang sembarangan. Menurut tafsir namanya Musa bin Zafar, ia berasal dari kalangan Bani Israel, tapi punya masa lalu yang misterius. Namanya bukan nama asli, melainkan gelar yang merujuk pada asalnya, Samirah. Sejak lama, ia dikenal sebagai orang yang cerdik, pandai bicara, dan licik. Ia hidup di tengah Bani Israel, menyaksikan langsung penderitaan mereka di Mesir di bawah Fir'aun. Namun, hatinya tidak sepenuhnya berpihak kepada Allah. Ia masih menyimpan tren keberhala, warisan budaya Mesir kuno. Saat Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, Samiri ada di barisan itu. Ia menyaksikan mukjizat terbesar, laut yang terbelah. Dalam peristiwa itu, menurut riwayat, Samiri melihat sosok malaikat Jibril sedang menunggang kuda. Dari tapak kaki kuda itu, ia mengambil segenggam tanah, meyakini ada kekuatan gaib di dalamnya. Tanah inilah yang kelak menjadi kunci fitnah terbesar Bani Israel. فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Setelah melewati laut, Musa membawa Bani Israel menuju Gunung Sinai. Di sanalah Allah memanggil Musa untuk beribadah selama 40 hari, menerima wahyu Taurat di atas gunung. Sebelum berangkat, Musa menunjuk saudaranya, Harun, untuk menjaga umat. Namun, tanpa Musa, Bani Israel mulai gelisah. Iman mereka lemah, dan nostalgia terhadap budaya Mesir membuat hati mereka mudah goyah. اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. Inilah saat yang ditunggu Samiri. Ia menghasut Bani Israel. Kumpulkan semua perhiasan emas kalian, kita akan membuat simbol yang akan membawa keberuntungan. Perhiasan itu dilebur, lalu dicampur dengan tanah misterius dari tapak kuda Jibril. Dari lelehan emas itu, Samiri membentuk patung anak sapi, lembu emas. Ajaibnya, patung itu mengeluarkan suara seperti sapi hidup. Samiri lalu berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tapi Musa lupa. Banyak yang percaya. Bani Israel pun menyembah lembu emas itu. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Harun merasa nyaman dengan mereka. "Wahai kaumku, kalian sedang diuji. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku." Namun mereka menolak, bahkan mengancam akan membunuh Harun jika ia memaksa. Fitnah Samiri semakin meluas, dan patung lembu emas menjadi pusat keramaian penyembah berhala.
Hari ke-40, Musa turun dari Gunung Sinai, membawa loh-loh Taurat. Ketika melihat patung itu dan umatnya sujud kepadanya, Musa sangat marah. Ia melempar loh-loh tersebut, menarik Harun, lalu berhadapan dengan Samiri. Samiri mengaku, ia melihat sesuatu yang orang lain tak lihat, dan memutuskan membuat patung itu. Musa diperintahkan. Lembu emas itu dibakar, dihancurkan jadi serbuk, lalu ditebarkan ke laut. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Allah memerintahkan Musa menghukum Samiri dengan memutarnya. Musa berkata, "Pergilah. Di dunia ini bagimu hanya dapat berkata, 'Jangan sentuh aku.' Dan bagimu janji yang tak akan kau ingkari." Samiri diusir dari komunitas, terkena penyakit atau kutukan yang membuatnya tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Ia hidup menyendiri di padang tandus, hingga ajal menjemput. Begitulah akhir yang jahat yang mendorong umat di masa Nabi Musa. Bukan dengan pedang atau perang, tapi dengan godaan emas dan tipu daya, ia mengguncang iman satu bangsa. Kisah Samiri adalah pelajaran abadi, bahwa fitnah terbesar sering datang dari dalam, dan dari orang yang kita kira bagian dari kita. Ratusan tahun, Bani Israel hidup di Mesir di bawah Fir'aun. Di sana, orang Mesir punya Tuhan berbentuk lembu jantan emas yang disebut Apis, simbol kekuatan dan kesuburan. Patung ini begitu diagungkan, sampai setiap orang Mesir mengenalnya. Jadi, anak lembu dipilih bukan sembarangan. Itu adalah jebakan psikologis, memanfaatkan memori pagan Mesir yang masih melekat di benak Bani Israel. Bukti bahwa kesirikan sering datang dari hal yang paling kita kenal.